Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada video kali ini akan membawakan sebuah cerita Bendi Mataram bagian ke-16. Mendadak terdengarlah derap kuda berputaran. Orang itu menoleh. Ia terkesiap. Dilihatnya, salah seorang meloncati kuda dan hendak melarikan diri. Celaka, itu si Wongso Karyo. Siapa dia? Sudah lama hamba curiga dia mata-mata Pangeran Natakusuma. Mungkin pula kaki tangan Ratu Kencana Wulan. Ah, pengkhianat. Setelah mendengar pembicaraan kita ini, dia akan mengadu kepada majikannya. Bukan mustahil kepada Sri Sultan juga. Celaka. Orang itu berbicara gopoh setengah mengeluh. Kemudian dengan tergagap-gagap memberi perintah kepada pasukannya. Kejar, tangkap. Mendengar perintahnya, seluruh pasukan berkuda jadi sibuk. Karena yang dikejar sudah berada 10 langkah jauhnya, mereka jadi kelabakan. Lagunya tergopoh-gopoh dan melompati kudanya asal jadi. Untung tadi kuda si pelari bukan kuda jempolan. Kalau tidak, mana mungkin mereka mengejarnya. Ih, pasukanmu belum teratur. Bagaimana kalian berani musuhi raja? Kata Pangeran Bumi Gede dengan tenang. Orang itu tak berani membuka mulut. Biarlah ku tolong, kata Pangeran Bumi Gede. Karena dia merasa berkepentingan pula, ia menjejak kudanya sambil memeluk Sanjaya erat-erat. Sanjaya, lihat bagaimana aku menghajar seorang jahanam. Kudanya meloncat karena terkejut. 20 langkah dia berderap. Tongkat rahasianya dicabut. Tahu-tahu dengan suatu gerakan aneh ia menjebret. Orang yang melarikan diri jatuh terjungkal dari atas kudanya. Seluruh pasukan berkuda terkejut sampai mulutnya melongo. Mereka lantas berhenti serentak. Mengapa berhenti? Kepung, kepung! Teriak si pemimpin pasukan dengan membanting-bantingkan kakinya. Sapartinah kagum menyaksikan kegesitan Pangeran Bumi Gede. Diam-diam ia memuji dalam hati. Hebat, gagah pemuda ini. Dan tanpa disadari sendiri, ia menarik kendali kudanya dan maju menyongsong. Ia sadar waktu sudah berada di depan Pangeran Bumi Gede. Cepat-cepat ia membelokkan perhatiannya kepada Sanjaya. Semestinya kamu ikut ibu, kata Sapartinah pura-pura menyesali. Pangeran Bumi Gede tersenyum, sahutnya mewakili si anak. Dia seorang laki-laki, sudah sepantasnya dia mengikuti jejak seorang laki-laki. Begitu kan, nak? Sanjaya tak dapat menyatakan perasaan hatinya, tetapi matanya berkilat-kilat menerjemahkan isi lubuk hatinya. Sapartinah berbesar hati menyaksikan anaknya mempunyai benih keberanian, tapi justru teringat hal itu, ingatannya melayang kepada ayah si bocah. Wajahnya lantas saja berubah. Pada saat itu, pasukan berkuda sibuk merubung orang yang jatuh terjungkal. Mereka kaget berbareng kagum. Orang itu ternyata telah mati terjengkang. Di antara mereka lantas mendatangi pimpinannya dan melaporkan keadaan si pelari. Bagus, bawa dia masuk ke kota. Laporkan kepada Gustipati. Dia ditiwaskan si perusuh yang masuk ke istana. Yang diberi perintah membungkuk hormat dan memutar kudanya. Bulu kuduk Sapartinah mendadak mengerindih sendiri. Tak dapat ia menelaah peristiwa pada sore hari itu.
tetapi hatinya merasa seperti melihat sesuatu permainan kotor dan licik. Permainan apa itu? Ia tak mengerti, karena itu dia diam. Orang yang memimpin pasukan berkuda itu bersikap tambah hormat kepada Pangeran Bumi Gede. "Gusti, hamba ingin membicarakan keadaan negeri." Pangeran Bumi Gede tersenyum. Ia memberi isyarat dengan mengerlingkan mata kepada Sapartina. "Tak ada waktu aku mendengarkan segala tetek bengek. Aku ingin cepat pulang ke Bumi Gede. Apa malam ini aku bisa menginap di suatu kelurahan?" Orang itu mengerti maksud Pangeran Bumi Gede. "Tentu, mengapa tidak? Kami akan..." "Nah, pergilah kalian menangkap jahanam itu. Dia sudah lama membuat susahku. Sekiranya memungkinkan, tangkaplah hidup-hidup. Kalau melawan, kalian tahu cara menyelesaikannya. Aku senang jahanam itu kau bayarkan kepadaku untuk jasaku tadi." Sehabis berkata begitu, ia memutar kudanya dan mengajak Sapartina meninggalkan pasukan berkuda. Kini perjalanan mereka mengarah ke timur. Si pemuda nampak merenung, hatinya tak tentram, memikirkan perusuh yang memasuki istana kepatian. Dia tak dapat menebak siapa orang itu. Kalau tadi mengira salah seorang kawanan rombongan penari, hanyalah karena pikiran selintas yang berkelebat dalam benaknya. Lambat laun setelah dipikirkan bolak-balik, hatinya jadi bimbang. Tak lama kemudian, perjalanan sampai ke kota. Itulah kota Yogyakarta. "Nyonya, di sini banyak orang menjual pakaian," kata Pangeran Bumi Gede. "Kita cari penginapan dulu, lalu beli 2 atau 3 perangkat pakaian. Pakaian Nyonya kelihatan banyak debunya, juga pakaian Sanjaya. Alangkah enak dipandang mata, sekiranya Nyonya mengenakan pakaian baru." Sapartina memeriksa pakaiannya. Benar, pakaiannya kelihatan berdebu dan usang. Tetapi masa dia harus menerima pakaian pemberian orang? Ia ingin menolak, tiba-tiba si pemuda berkata lagi, "Keadaan di kota jauh berlainan dengan di desa. Orang harus pandai merawat diri. Wajah seperti Nyonya kuranglah pantas jika hanya mengenakan pakaian bahan murahan. Bukankah itu berarti menyia-nyiakan karunia Tuhan?" Sapartina terkejut mendengar ucapan itu, tapi diam-diam ia senang mendapat pujian tentang kecantikannya. Ia menundukkan kepala, kemudian mengerlingkan kepada si pemuda hati-hati. Ia ingin menyelidiki arah ucapan si pemuda, tetapi ia tak mendapatkan kesan lain yang mencurigakan. Si pemuda benar-benar berkata dengan setulus hati. Karena kesan itulah, ia menjadi tak enak sendiri, terus mencurigai kawan seperjalanan. "Ku dengar tadi, kau seorang pangeran." Ia mengalihkan pembicaraan. "Tak pantas aku berjalan bersama seorang pangeran. Biarlah kami ditinggalkan di sini, karena aku bisa mencari penghidupan dalam kota ini." Apa kata Nyonya?" Si pemuda kaget. "Kenapa Nyonya bisa punya pikiran begitu? Apa Nyonya ingin melupakan dendam suami Nyonya?" Diingatkan perkara suaminya, Sapartina jadi lemah hati dan berkata menyerah. "Aku seorang perempuan, apa dayaku membalaskan dendam? Kurasa lebih baik aku memusatkan diri kepada ajaran dan pendidikan Sanjaya sebagai balas budi." "Itu pun pendirian mulia, tetapi bagaimana Nyonya sampai hati menyiksa arwah suami Nyonya di alam baka?" "Mengapa aku menyiksa dia?" Sapartina terkejut. "Kita belum membalaskan dendamnya," jawab si pemuda. "Karena itu berilah kesempatan padaku untuk membalaskan dendamnya atas nama Nyonya. Sekali pukul aku telah menebus 2 nyawa sekaligus." Mendengar alasan si pemuda masuk akal, Sapartina kian tunduk. Air matanya berlinang untuk sesuatu perasaan tanpa alamat. Mendadak terdengarlah Sanjaya berseru-seru heran. Dengan menuding-nuding,
ia menyatakan rasa herannya melihat pemandangan yang baru dilihatnya pertama kali. "Bu, apa itu?" Sapartina sendiri baru untuk pertama kali memasuki kota Yogyakarta. Banyak pemandangan baru yang masih asing baginya. Ia tak pandai menerangkan, maka si pemuda menolong menerangkan keheranan si bocah dengan lancar dan cekatan. Sikapnya tak beda seperti kata-kata seorang ayah belaka. Kesan itu meluluhkan hati Sapartina. Dia bersikap sopan kepadaku, ternyata sayang juga kepada Sanjaya. Baiklah, aku bersikap mengimbangi. Apa salahnya aku bersikap demikian terhadap seorang pangeran, pikir Sapartina. Pada zaman itu, penduduk memandang sangat tinggi martabat orang-orang ningrat. Kalau ditimbang-timbang, adalah suatu kebetulan belaka Sapartina dapat berjalan berjajar dengan si pemuda. Sekiranya tidak ada peristiwa pusaka hati, sekiranya wajah Sapartina tidak cantik manis, sekiranya si pemuda tidak bertambat hatinya untuk melihatnya yang pertama kali, takkan mungkin terjadi pergaulan sebebas itu. Maka tak kala mereka menginap di sebuah penginapan mahal, Sapartina diperlakukan sebagai istri seorang ningrat. Ia mendapat pelayanan-pelayanan luar biasa buat ukurannya. Maklumlah, semenjak bayi, ia dilahirkan di alam pedusunan, menjadi dewasa, dan bersuamikan seorang penduduk biasa yang memilih hidup sebagai petani. Ia biasa bekerja sendiri tanpa seorang pembantu pun. Tak heran ia malahan merasa tersiksa oleh pelayanan-pelayanan itu. Meskipun otaknya sederhana, tetapi ia mulai lagi menduga-duga mengapa pangeran itu memperlakukan dirinya begitu baik. Meskipun alasan yang dikemukakan adalah masuk akal, samar-samar ia merasakan sesuatu. Perasaan samar-samar itu menggugah dan mengingatkan hatinya kepada suaminya yang sangat dicintainya. Ia merasa diri menjadi bagian hidup suaminya. Kini secara tiba-tiba direnggutkan oleh sesuatu nasib. Teringat akan cintanya kepada suaminya, berpura-puralah dia berbaring memeluk Sanjaya. Diam-diam ia menangis sedih sekali. Dalam pada itu, Pangeran Bumi Gede berangkat ke bagian kota yang ramai dengan membekal uang. Ia melihat penduduk kota masih saja merayakan hari penobatan raja. Mereka berbelanja, berhias, dan berbicara melebihi kebiasaannya. Gerak-geriknya halus dan menyenangkan hati. Pangeran Bumi Gede adalah seorang pangeran yang mempunyai cita-cita besar. Ia bersekutu dengan Pati Danureja II. Dengan sendirinya, dalam hatinya memusuhi Sultan Hamengkubuwono II. Maksud persekutuan itu ialah untuk sesuatu tujuan tertentu. Pertama-tama, ia melihat Pati Danureja II berpengaruh besar dan luas. Kompeni Belanda berada di belakangnya. Kedua, ia mengagumi kecakapan Pati Danureja II. Jika ia pandai menempelkan diri kepadanya, tak urung di kemudian hari akan kebagian rezeki. Dia sendiri seorang bupati daerah Bumi Gede, tetapi ia ingin menjadi seorang bupati mancanegara seperti Raden Rangga Prawira Dirja III. Siapa tahu malah bisa diangkat menjadi pangeran penuh yang memerintah negara agung. Siapa tahu pula bahwa seorang pengaruh Pati Danureja II, dia bisa dicalonkan sebagai pengganti raja. Inilah cita-cita gilanya. Tetapi mungkin pula terjadi sebab Pati Danureja II benar-benar lawan Sultan Hamengkubuwono II sampai ke bulu-bulunya. Dengan tenang dan rasa puas bangsawan itu berjalan menyusur tembok-tembok kota. Maklumlah, hari itu ia memperoleh tanda-tanda Sapartina telah dapat dikuasainya. Ia seorang bangsawan yang teliti dan halus sepak terjangnya. Gejolak hati sebenarnya tidaklah nampak dari penglihatan. Jika ia mempunyai tujuan, sepak terjangnya kian lembut. Perempuan sesederhana Sapartina bagaimana dapat menebak maksud hatinya?
Selagi ia melakukan rencana-rencananya terhadap Sapartina, mendadak didengarnya derap kuda. Ia tertarik dan menjadi heran. Bagaimana tidak, jalan yang dilalui tidaklah cukup leluasa bagi seorang yang berkuda. Lagi pula waktu itu, banyak orang berjalan hilir mudik. Di tepi jalan pedagang-pedagang kain, makanan, dolanan, dan pikulan-pikulan sayur. Lantas siapa orang itu? Mestinya salah seorang keluarga raja. Mendapat pikiran demikian, cepat-cepat ia menepi. Tak usah dia lama menunggu, maka nampaklah seekor kuda berwarna putih melasat mendatangi. Kuda itu gagah, tegap, dan cepat larinya. Ia mengagumi kuda itu, tetapi ia heran pula penunggangnya. Dia bukan anak seorang pangeran atau salah seorang keluarga raja, melainkan seseorang yang mengenakan pakaian pendeta. Tampaklah seperti orang gila, ia bercokol di atas pelana tanpa memegang kendali. Perawakan orang agak pendek, tapi tubuhnya berisi. Menyaksikan kuda lari demikian cepat tanpa dikendalikan, Pangeran Bumi Gede menjadi cemas juga. Tetapi ajaib, meskipun berlari begitu liar, kuda itu tak pernah menyinggung orang. Pikulan-pikulan dilompatinya dengan gesit. Orang-orang yang tidak sempat menyibakkan diri dilintasi dengan teliti. Kuda itu seperti berlari di tengah lapang tiada rintangan. Larinya merdeka dan pandai menghindari rintangan-rintangan semacam orang bersilat. Pangeran Bumi Gede tak percaya kalau kuda itu lari tanpa dikuasai penunggangnya. Karena itu tanpa sadar, ia kagum dan heran. Bagus, ia memuji penunggangnya. Kalau bukan seorang ahli, bagaimana dia sanggup melintasi jalanan begini sesak dan kacau? Penunggang kuda itu tak kalah hampir melintasi Pangeran Bumi Gede, sekonyong-konyong menoleh. Pandang matanya tajam, seperti lagi mengancam. Tak terasa, tersiaplah darah Pangeran Bumi Gede. Mengapa dia memandangku seperti itu? Pikirnya menggerdik. Sekonyong-konyong dari simpang jalan nampaklah dua orang kanak-kanak lari menyeberang jalan. Orang-orang menjerit kaget, tak terkecuali Pangeran Bumi Gede. Penunggang kuda lantas saja menarik kendali sambil menjejak punggungnya. Ia terloncat ke atas dengan berjumpalitan, kudanya pun seperti ikut tertarik. Ia terloncat dan melintasi kepala dua anak-anak itu, tanpa menyinggung sehelai rambutnya. Tak kalah kakinya turun ke jalan, si penunggang turun dari udara dan jatuh tepat di atas pelana. Pangeran Bumi Gede tercengang-tengang. Siapa dia? Ia menebak-nebak, kenapa harus melarikan kudanya seperti setan. Karena itulah ia segera mempercepat jalannya. Ia ingin tahu ada apa. Dia seorang pemuda yang gesit dan tangkas. Sebentar saja ia dapat mengejar larinya kuda dengan jarak tetap. Tetapi orang-orang yang dilalui pada heran. Mereka mengira dia adalah pemilik kuda yang sedang mengejar si pencuri. Pangeran Bumi Gede tak menghiraukannya. Perhatiannya terpusat kepada si penunggang kuda. Kalau aku belum mengetahui jelas siapa dia, biar aku berlari-lari sepanjang malam. Sayang kalau seseorang sepandai itu berada di pihak raja, dia harus dapat kutarik ke pihakku, pikirnya. Makin lama makin menggilalah lari si kuda putih. Ia jadi khawatir akan kehilangan jejak. Sekonyong-konyong di depan istana kepatihan, kuda putih itu berhenti. Penunggangnya lantas saja melompati penjagaan dan menggempur penjaga-penjaga. Pangeran Bumi Gede terkejut. Mengapa memusuhi kepatihan? Apa dia yang bikin onar dalam istana kepatihan? Ia lantas berdiri menonton di pinggir jalan. Waktu itu si penunggang kuda menyerang penjaga-penjaga dengan cepat. Sebentar saja belasan orang penjaga jatuh berserakan di atas tanah. Ia tak terkalahkan, bahkan sekarang berdiri tegak menghadang Gapuro, berkata nyaring. Hei kalian, begundal-begundal Belanda, inilah Hajar Karangpandan. Kalau kalian sakit hati, kejarlah aku. Setelah berkata demikian,
Ia melompati kudanya lagi dan melesat pergi. Penjaga-penjaga yang berada di dalam gapura menyembunyikan genta tanda bahaya. Tak lama kemudian sepasukan tentara berkuda keluar dari gapura memburu Hajar Karangpandan, tetapi mereka tak dapat mengejarnya. Melihat bayangannya saja tidak sempat. Pangeran Bumigede berdiri tertegun menyaksikan kejadian itu. Hebat orang itu, pikirnya. Ternyata dia benci kepada orang-orang yang bekerja sama dengan Belanda. Patih Danurejo memang bersahabat dengan Company, dan aku bersekutu dengan Patih Danureja bukanlah setali tiga uang. Katanya di dalam hati, kalau kepergok orang itu, aku pun akan. Ia mendapat firasat buruk, teringatlah dia akan Sapartina, maka cepat-cepat ia kembali ke penginapan. Lega hatinya saat melihat Sapartina masih ada di dalam kamarnya. Keesok harinya ia menyuruh Sapartina berganti pakaian dan bersolek secara istri orang ningrat. Kemudian disewanya sebuah kereta. Ia khawatir terlihat oleh si penunggang kuda semalam. Siapa tahu orang itu mengganggu Sapartina. Brusan bisa runyam nanti, pikirnya. Biarlah aku antar pulang dulu Sapartina, katanya di dalam hati setelah beres ku cari orang itu. Sayang, sungguh sayang, jika orang itu terlepas dari tanganku. Kalau aku bersikap bijaksana, pasti dia dapat kutarik ke pihakku. Memikir demikian, hatinya tentram kembali. Sapartina dan Sanjaya dinaikkan ke dalam kereta tertutup. Dia tetap menunggang kuda, mengamat-ngamati dari jauh.